mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi terkait dengan protokol kesehatannya. Salah satunya terkait dengan tahapan kampanye, di mana bahwa KPU Kabupaten Kebumen juga harus memastikan betul-betul penyelenggaraan kampanye itu tidak boleh melakukan kerumunan, karena sesuai dengan ketentuannya bahwa di masa pandemi itu minimal peserta dalam satu event kegiatan itu adalah tidak lebih dari 50 orang. Jadi perlu kami sampaikan bahwa semua tahapan penyelenggaraan itu punya potensi pelanggaran. Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan, potensi itu juga kita antisipasi di tingkatan internal KPU. Salah satunya terkait dengan pembentukan badan ad hoc. Itu juga betul-betul dipastikan betul-betul penyelenggara kita itu tidak punya konflik kepentingan terhadap calon atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat pemilih. Berjumpa lagi dengan saya Ira Rina Risnawati dalam acara Talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Seperti biasa, kami akan menemani Jumat pagi Anda dengan berbincang-bincang menarik seputar kepemiluan. Sahabat pemilih, pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin. Maka perlu diterjemahkan dan diatur dalam regulasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mengatur segala hal terkait kepemiluan agar pergantian kepemimpinan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada talkshow hari ini kita akan membahas seputar hukum dan pengawasan dalam pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Sudah hadir di studio bersama kami Bapak Salahuddin ST, anggota KPU Kabupaten Kebumen, Divisi Hukum dan Pengawasan. Selamat pagi Pak Salahuddin. Selamat pagi Mbak Ira. Selamat pagi sahabat pemilih. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pak Salahuddin, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa semua regulasi dan tahapan dalam pemilu itu diatur dalam undang-undang ya Pak. Dan semua ini berhubungan erat dengan Divisi Hukum dan Pengawasan. Kemudian agar sahabat pemilih tahu tupoksi dari Divisi Hukum dan Pengawasan yang Pak Salahuddin ampu ini apa ya Pak? Ya, terkait dengan tupoksi Divisi Hukum dan Pengawasan, bahwa sesuai dengan ketentuan regulasi yang mengatur PKPU 8 tahun 2019, terakhir diubah di peraturan KPU nomor 4 tahun 2020 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan juga KPU Kabupaten Kota, di mana bahwa tugas dari Divisi Hukum adalah yaitu yang pertama menyusun rancangan keputusan KPU Kabupaten Kota, di mana bahwa dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan yang berkaitan dengan turunan dari PKPU itu diterjemahkan dalam pedoman teknis yang diatur oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, salah satunya terkait dengan kemarin di tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati, kita juga menyusun regulasi pedoman teknis terkait dengan setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan. Nah, itu salah satu tugas Divisi Hukum. Yang kedua terkait dengan telaah hukum dan advokasi hukum. Nah, telaah hukum dan advokasi hukum ini adalah memastikan bahwa setiap penyusunan regulasi itu melalui telaah hukum dulu. Salah satunya KPU melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk menyerap aspirasi terkait dengan penyusunan produk hukum itu melalui forum, melalui FGD. Nah, setelah proses pelaksanaan FGD itu dilaksanakan, baru kita melakukan telaah-telaah terkait dengan kajian-kajian yang sifatnya penyusunan regulasi itu melalui rapat-rapat internal kita. Terus yang terkait dengan advokasi hukum, kita juga melakukan penanganan preventif dalam hal pelanggaran
yang mungkin terjadi di setiap tahapan. Itu bagian dari advokasi yang harus kita laksanakan ketika ada pelanggaran yang mungkin muncul di setiap tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan. Terus yang ketiga, terkait dengan tugas divisi hukum juga publikasi dan dokumentasi produk hukum. Ini perlu kami sampaikan kepada sahabat pemilih semua bahwa Kabupaten Kebumen sudah mempunyai namanya JDIH Kabupaten Kebumen. Ini yang perlu kami sampaikan karena kepada sahabat pemilih semua yang ingin melihat informasi terkait dengan produk-produk hukum yang mungkin ada di tingkat KPU provinsi, KPU RI sampai dengan KPU provinsi dan juga KPU kabupaten kota, khususnya di KPU Kabupaten Kebumen, itu bisa dilihat di JDIH KPU Kabupaten Kebumen. Dan ini sudah terintegrasi dari KPU RI sampai dengan KPU Kabupaten kota. Nah, bagi sahabat-sahabat pemilih yang ingin melihat produk-produk hukum bisa langsung lihat di website JDIH KPU Kabupaten Kota, salah satunya KPU Kabupaten Kebumen. Terus yang kedua, yang keempat, yaitu di tugas dari divisi hukum juga penanganan sengketa, baik itu sengketa pemilihan maupun sengketa hasil pemilu, dan juga sengketa non tahapan pemilu. Nah, ini bagian dari yang memang perlu diantisipasi terkait dengan sengketa baik itu pemilihan maupun sengketa hasil pemilu. Terus yang keempat yaitu terkait dengan tupoksi dari divisi hukum, salah satunya adalah mengantisipasi pelanggaran administrasi maupun kode etik yang dijalankan oleh badan ad hoc kita, baik itu PPK, PPS, dan juga KPPS. Baik. Itu salah satu tugas dari semua dari divisi hukum. Baik, Pak Salahuddin, apakah dalam setiap tahapan itu ada potensi pelanggaran, Pak? Ya, dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu jelas punya potensi pelanggaran, Mbak Ira. Salah satunya yaitu terkait dengan setiap tahapan ya, tahapan pemutahiran data pemilih, tahapan pembentukan badan penyelenggara, terus tahapan kampanye dan juga tahapan pendaftaran partai politik ataupun juga pendaftaran calon, dan juga nanti pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu juga punya potensi. Jadi banyak sekali, Mbak. Jadi setiap tahapan itu yang jelas dalam tahapan pemilu itu punya potensi pelanggaran. Dan perlu kami sampaikan karena ini di masa pandemi juga, KPU juga harus betul-betul mengantisipasi pelanggaran yang mungkin terjadi terkait dengan protokol kesehatannya, Mbak. Salah satunya terkait dengan tahapan kampanye, di mana bahwa KPU Kabupaten Kebumen juga KPU harus memastikan betul-betul penyelenggaraan kampanye itu tidak boleh melakukan kerumunan, karena sesuai dengan ketentuannya bahwa di masa pandemi itu minimal peserta dalam satu event kegiatan itu adalah tidak lebih dari 50 orang. Jadi perlu kami sampaikan bahwa semua tahapan penyelenggaraan itu punya potensi pelanggaran. Terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan teknis penyelenggaraan, potensi itu juga kita antisipasi di tingkatan internal KPU. Salah satunya terkait dengan pembentukan badan ad hoc. Itu juga betul-betul dipastikan betul-betul penyelenggara kita itu tidak punya konflik kepentingan terhadap calon ataupun juga terkait dengan salah satu partai politik. Jadi punya integritas dan netralitas yang betul-betul dimiliki oleh penyelenggara pemilu kita, baik itu di jajaran PPK, PPS, dan juga KPPS. Itu potensi-potensi yang mungkin muncul, Mbak Ira. Baik. Baik, sahabat pemilih, menarik sekali pembahasan mengenai hukum dan pengawasan karena sangat rigid ya Pak ya.
Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan rehat sejenak dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Kembali lagi bersama kami dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Tadi kita sudah membahas mengenai potensi pelanggaran ya Pak. Iya. Dari beberapa potensi-potensi pelanggaran ini itu bagaimana cara meminimalisirnya itu Pak? Ya, cara meminimalisir terkait dengan semua potensi pelanggaran di setiap tahapan, salah satunya kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya supervisi di tingkat badan penyelenggara kita, baik itu di tingkat PPK, PPS, dan juga KPPS. Terus yang kedua, memastikan betul-betul bahwa badan penyelenggara kita itu paham terkait dengan aturan tahapan penyelenggaraan pemilu. Terus yang ketiga, antisipasi kita terkait dengan pelanggaran pemilu itu betul-betul sebelum terjadinya pelanggaran pemilu kita lakukan preventif penanganannya dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bintek. Bintek itu perlu kita tekankan beberapa tahapan di penyelenggaraan pemilu kemarin, khususnya di pemilihan bupati adalah bintek advokasi penanganan pelanggaran hukum. Nah, itu bagian dari yang harus kita kuatkan. Jadi penyelenggara pemilu kita betul-betul dibekali dengan pemahaman-pemahaman aturan terkait dengan tahapan, karena bagaimanapun juga tahapan aturan tahapan penyelenggaraan pemilu itu dari pemilu ke pemilu itu selalu berubah-ubah. Maka perlu diantisipasi kepada badan penyelenggara kita, baik itu di tingkat PPK, PPS maupun KPPS juga harus memahami betul setiap regulasi aturan kepemiluan, baik pemilu maupun pemilihan. Baik Pak, terkait dengan harapan pemilu 2024 ini Pak, yang tantangan pemilu 2024 terkait dengan hukum dan pengawasan Pak. Jelas untuk pemilu 2024 tantangan penyelenggaraan pemilu serentak di 2024 itu lebih berat Mbak ya. Karena bagaimanapun juga bahwa nanti pada pemilu 2024 itu dilaksanakan pemilu nasional, baik itu pemilu legislatif yang berbarengan dengan pemilu presiden di bulan Februari 2024 dan juga pemilu kepala daerah, pemilu gubernur dan juga pemilu bupati dan wakil bupati di bulan November 2024. Ini banyak sekali tahapan penyelenggaraan yang beririsan. Jadi nanti potensi yang mungkin muncul dan timbul itu lebih kompleks. Maka perlu antisipasi yang lebih baik dalam proses pelaksanaannya, khususnya untuk divisi hukum memastikan betul-betul semua regulasi itu tidak ada celah kekosongan. Dalam hal ini semua turunan aturan PKPU itu diterjemahkan dalam pedoman teknis yang bisa mengakomodir semua detail kegiatan teknis penyelenggaraan pemilu, baik itu pemilu maupun pemilihan yang dijalankan oleh KPU Kabupaten. Terus yang kedua juga betul-betul kita agar lebih baik di pemilu 2024 tidak ada sengketa maupun pelanggaran yang muncul di setiap tahapan pemilu. Jadi ini ya berkaca dari pemilu kemarin kita dari pemilu
pemilu legislatif 2014, pilkada 2015 dan juga pemilihan gubernur 2018, terus pemilihan legislatif 2019 dan juga sampai dengan pemilu 2020 kemarin kita tidak pernah ada proses sengketa yang sampai ke proses sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi. Jadi harapannya kita tidak ada pelanggaran yang terjadi di setiap tahapan, Mbak. Walaupun berat, istilahnya kita punya beban yang sangat berat untuk pemilu di 2024. Harapan kita semua juga ya Pak ya, untuk agar pemilu ke depan kita minim pelanggaran ya Pak ya. Ya baik. Sahabat pemilih dimanapun berada, demikian tadi kita telah mengikuti talkshow hari ini bersama Bapak Salahuddin ST, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kebumen. Sahabat pemilih, penyebaran virus corona masih terus terjadi, maka dari itu kita harus selalu siaga dan berjaga-jaga. Untuk itu kita harus terus menerapkan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan juga menjauhi kerumunan. Semoga sahabat pemilih sehat selalu. Dirgahayu Republik Indonesia ke-76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Sahabat pemilih, nantikan sapaan kami selanjutnya dalam acara talkshow KPU Kebumen Menyapa dari Sapa Jadi Tahu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube KPU Kebumen. Saya Irarina Risnawati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.